Kita lanjutkan kembali diskusi kita pagi hari ini. Pak Ikrar, suara Golkar, suara rakyat. Sekarang suara rakyat, suara Golkar. Nggak banyak berubah, tapi artinya berubah ini. Apa yang menandakan Golkar berubah sekarang kira-kira? Yang Golkar yang mana dulu nih? Saya juga Munas yang mana nih? Katanya Golkar tetap satu loh gitu. Nggak begini ya, kalau kita mau bicara suara Golkar, suara rakyat atau suara rakyat, suara Golkar, itu berarti kan harus ada bukan pergeseran, ada kesamaan antara suara Golkar dengan suara rakyat. Dan kalau kemudian dari hasil berbagai survei ataupun dari berbagai apapun lah ya, secara akal sehat ya, itu kalau kemudian rakyat menginginkan pemilu kada itu secara langsung atau pemilu presiden secara langsung, dan kemudian Golkar tiba-tiba mengatakan dari hasil saringan dari DPD itu ya, arus bawah mengatakan bahwa kita mendukung pemilu kada melalui DPRD. Pertanyaan saya, apakah teman-teman yang ikut di Munas di Denpasar itu menyaring nggak, melakukan agregasi kepentingan nggak ya, terhadap kepentingan rakyat itu sendiri ya? Iya, pasti menyaring, tapi rakyat yang mana kan juga banyak yang mempertanyakan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau mereka melakukan agregasi kepentingan, saya percaya benar bahwa rakyat itu akan memilih pemilu kada secara langsung ketimbang melalui DPRD ya. Memang orang mengatakan lebih murah lewat DPRD, konfliknya lebih dikit, tapi Anda jangan lupa ya, melalui DPRD itu intimidasi, politik uang itu akan jauh lebih besar dibandingkan pemilu langsung ya. Karena pemilu langsung, siapa rakyat yang kemudian sekarang bisa diintimidasi atau kemudian disogok-sogok ya. Karena biar gimana pun mereka itu memiliki independensi untuk menentukan siapa. Kemudian Anda lihat juga ya, ada persoalan-persoalan yang lain juga ya. Misalnya dengan persoalan bahwa rakyat itu kan biar bagaimanapun menginginkan supaya pemerintahan itu bisa tenang, kemudian ekonomi bisa berjalan ya. Ya kalaupun memang ada kritik terhadap pemerintahan, itu jalankanlah di dewan begitu kan. Jadi itu hal-hal yang proses demokrasi yang memang harus kita jalankan. Tapi kalau kemudian itu di dalam otak dari berbagai partai itu juga memikirkan bagaimana mengganggu ataupun menggoyang ataupun menjegal ya, terlepas kalimat itu katanya bukan bagian dari pengawasan DPR ya, tapi itu kan juga terjadi. Jadi hal-hal semacam itu bisa dilihat oleh rakyat. Jadi Anda sebenarnya mencoba mengatakan bahwa Golkarnya rakyat itu adalah Golkarnya Ancol ya? Ya kalau saya tidak mengatakan Golkarnya rakyat belum punya KTA Golkar kan? Saya bukan Golkar. Tapi kalau kita perhatikan mana yang lebih mendekati keinginan rakyat, publik. Itulah yang rakyat bisa melihat ya. Terlepas dari mungkin kalau teman-teman yang menjadi pendukung Ical akan melihat juga kan, itu kan yang datang cuma berapa, sementara kami kan 547, yang di sini kan cuma 300-an ya misalnya ya. Dari sisi itu memang mereka akan bisa mengatakan lebih menang ya. Tapi kalau dari sisi substansi politiknya, apakah mereka merasa lebih menang dibandingkan dengan kelompoknya Bung Agun ya? Saya yakin belum tentu. Vox Populi, Vox Golkar nih ceritanya ya. Pak Ikrar, JK di mana kira-kira nih? Nah, kalau kita perhatikan ya, JK memang belakangan ini lebih pro kepada penyelamat ya. Dan ini yang menjadi suatu hal yang sangat sulit bagi Yusuf Kalla ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, di satu sisi Presiden Jokowi sudah menyatakan secara tegas bahwa anggota kabinet itu tidak boleh menjadi pengurus partai penting di dalam partai politiknya. Nah ini yang kemudian makanya JK tidak seperti pada tahun 2004 ya, yang kemudian mendapatkan titah dari SBY untuk kemudian maju menjadi ketua umum. Dan ini tidak dilakukan. Dan Anda juga tahu ya bahwa berbeda dengan SBY yang sangat concern dengan nanti gimana nih di parlemen. Itu yang namanya Joko Widodo tidak terlalu peduli maksudnya itu. Karena dia pikir bahwa kalau dia bekerja dengan baik ya, fungsi pengawasan berjalan dengan baik, itu persoalan apakah itu interpelasi ataukah itu nanti impeachment itu tidak akan terjadi. Oke, Pak Agun, hari ini kubu ARB dan kubu Anda juga akan sama-sama ke Kumham ya untuk mendaftarkan kepengurusan hasil Munas masing-masing. Jadi bagaimana? Memang semalam itu pasca pemilihan ya, para peserta mendesak dan meminta, mumpung kami masih ada di Jakarta, Pak, kami ingin sama-sama menghantarkan bapak-bapak melaporkan ke Kemenkumham. Kita upayakan dengan menjawab, kami akan berusaha sekeras mungkin. Kalau ataupun melaporkan yang disampaikan, mungkin
belum bisa lengkap separipurna karena seluruh dokumen hasil Munas itu harus ditandatangani pimpinan Munas dan sebagainya. Masih ada revisi terhadap pernyataan politik yang itu harus enak. Kalau ataupun mungkin datang melaporkan kita sudah selesai. Paling tidak yang bisa kita laporkan ini komposisi kepengurusannya begini, ADRT-nya begini, jadi masih belum detail lah. Oke. Nah itu yang memang hari ini akan melapor. Ya, betul direncanakan pada pagi ini jam 8 kita ada rapat paripurna mendengarkan laporan kerja formatur tentang komposisi personalia, langsung pengesahan DPP, langsung penutupan. Nah, selesai Anda penutupan, jadi apa di kepengurusan Ancol? Saya tidak pernah menargetkan. Bahkan dalam perjuangan ini pun saya sudah bicara dengan para calon ketua umum, Anda tidak usah terbebani dengan saya, karena saya melakukan ini dalam rangka membangun demokratisasi Partai Golkar untuk generasi saya belakangnya. Nggak pakai setor-setoran kan untuk jadi pengurus? Nggak ada. Nah jadi bahkan pada posisi tertentu pun perhitungkan karena saya punya tugas pekerjaan yang juga tidak bisa saya tinggalkan. Jadi artinya pada posisi-posisi tertentu Anda bisa menangkap bahwa tidak mungkin. Nah jadi artinya tempatkan saya, bahkan tidak ditempatkan pun saya alhamdulillah karena tujuan ini tercapai. Memilih presiden lewat konvensi anggota, memilih kepala daerah lewat konvensi anggota. Lalu bicara tentang ke depan bahwa parlemen kita itu satu, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, sistem pemerintahan presidensil kita tidak punya hak veto, tidak relevan KIH KMP seperti Republik dan Demokrat, bubarkan KIH dan KMP. Itulah demokratisasi. Terakhir singkat saja, ada islah nggak? Tidak ada istilah-istilah. Karena tidak pernah bertikai. Tidak pernah bertikai kami. Jadi kalau masing-masing mengaku ketum dan ketum bagaimana? Kalau itu yang ditempuh, marilah kita ketemu kepada Yuri yang benar. Sebagaimana undang-undang partai politik sudah mengatur. Baik. Singkat saja Pak Ikrar, saya masih tergelitik ini. Kayaknya Golkar ini serinya akan panjang ya? Panjang. Kenapa demikian? Kalau saya jadi Menko, bukan Menteri Menkumham, itu dua-duanya tidak akan saya terima. Kenapa demikian ya? Karena kalau saya terima, nanti saya akan kena PTUN. Ya. Jadi Menkumham itu bisa di PTUN-kan. Dan walaupun kalau kita lihat dari segi demokrasi, ya memang si aklamasi itu termasuk demokrasi. Tapi kalau kemudian aklamasi tidak punya calon lain, apakah itu kemudian demokrasi, gitu kan? Kenapa demikian? Karena kan nanti kita zaman Orde Baru lagi, gitu kan? Bahwa saya harus akhiri sampai di sini diskusi kita dan mudah-mudahan kita masih bisa berdiskusi di seri-seri berikutnya. Tapi apapun yang terjadi ini bagian pembelajaran politik bagi bangsa Indonesia. Dan selamat berjuang buat Pak Agun, buat Anda dan Golkar tetap satu ya. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dan pemirsa, demikian diskusi kita pagi ini. Tetap bersama kami segera kembali untuk menyampaikan berita lainnya.